two, three. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 28920500031. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen semester 4 di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Logistik oleh dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi manajemen logistik, yaitu perilaku organisasi dalam logistik. Langsung saja kita ke materi tersebut. Perilaku organisasi dalam logistik. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer atau pengelola organisasi untuk membuat suatu struktur organisasi yang spesifik atau khas. Ada dua model penerapan manajemen logistik dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, penerapan manajemen logistik sentralisasi, dan yang kedua, penerapan manajemen logistik desentralisasi. Penerapan manajemen logistik untuk sentralisasi maupun desentralisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategi perusahaan, jangkauan pasar, kemampuan manajemen, dan sumber daya lainnya atau manusia, alam, dan modal. Yang pertama, manajemen logistik sentralisasi. Sentralisasi dalam struktur organisasi menggambarkan apakah seorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan pengambil keputusan dan kegiatan pengendalian. Penerapan dalam suatu organisasi akan menjadi rumit karena yang pertama, karyawan pada tingkat struktur organisasi yang sama sering mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang berbeda. Dan yang kedua, sering terjadinya pengambil keputusan yang cukup bagus di suatu bagian organisasi. Akan tetapi, untuk bagian yang lain tidak dianggap bagus dan justru dianggap tidak baik. Yang ketiga, karyawan secara formal. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, akan tetapi wewenang yang diberikan adalah wewenang yang semu. Hubungan antara sentralisasi dengan desain organisasi adalah sebagai berikut. Yang keempat, semakin tinggi spesialisasi kerja, maka akan semakin besar sentralisasinya. Hubungan ini timbul karena semakin tinggi atau semakin terspesialisasi suatu pekerjaan, maka tidak akan memungkinkan adanya wewenang untuk bertindak secara leluasa. Selanjutnya, manajemen logistik desentralisasi, yang dapat dilakukan apabila dalam suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil. Seperti suatu organisasi yang mempunyai beberapa pabrik, perguruan tinggi yang mempunyai beberapa fakultas. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Sistem desentralisasi ini mempunyai 4 macam konsekuensi di dalam pelaksanaan organisasinya. Yang pertama, jika terjadi suatu pekerjaan yang mempunyai spesialisasi tinggi, maka sedikit sekali kebebasan untuk bertindak yang dimiliki pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pendelegasian wewenang yang besar akan mengharuskan adanya pengendalian yang kuat. Yang ketiga, sering terjadinya adanya departemen fungsional yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pengendalian yang luas tidak memungkinkan tersedianya supervisi untuk masing-masing pekerjaan. Selanjutnya, sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, apabila ditinjau dari saluran wewenang, maka akan terdapat beberapa bentuk organisasi, yaitu yang pertama, bentuk organisasi jalur atau garis merupakan organisasi yang wewenangnya berasal dari pucuk pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi yang di bawahnya dalam sebuah bidang pekerjaan. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi yang di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu atau sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, membentuk organisasi garis dan staf.
yaitu merupakan organisasi yang wewenangnya berasal dari pucuk pimpinan dan dilimpahkan kepada satuan organisasi. Di bawahnya dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan. Yang keempat, bentuk organisasi fungsional dan garis merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi yang di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan yang keempat, bentuk organisasi garis fungsional dan staf merupakan organisasi yang wewenangnya berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi yang di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang staf ahli. Selanjutnya, manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penerapan manajemen logistik sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Penerapan ini membagi beberapa kewenangan dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Sistem sentralisasi diterapkan untuk urusan logistik yang dipandang mengandung risiko tinggi dan harus dikendalikan oleh manajer langsung. Sedangkan sistem desentralisasi digunakan untuk logistik yang dipandang tidak mengandung risiko dan wewenangnya bisa didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang lebih kecil. Sistem logistik gabungan ini mempunyai 4 macam konsekuensi dalam pelaksanaan organisasinya. Yang pertama, jika spesialisasi kerja makin tinggi, maka akan semakin besar kompleksitas kerjanya. Yang kedua, semakin besar pendelegasian wewenang, maka akan semakin besar kompleksitasnya. Yang ketiga, semakin besar pelanggan, jenis produk atau jasa, maka organisasi ini bersangkutan akan semakin kompleks. Dan yang keempat, jika rentang kendalinya sempit, maka akan semakin kompleks pelaksanaannya. Selanjutnya, penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Apabila suatu organisasi mengalami ketidakseimbangan dalam jumlah penyali atau manajer terhadap jumlah tenaga operasional, akan mengakibatkan lemahnya sistem manajemen dalam pengambilan keputusan. Jumlah manajer yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan pengambilan keputusan kurang memperhatikan faktor yang aktual dan relevan. Akan tetapi, jumlah manajer yang terlalu banyak juga akan menyebabkan adanya kekaburan tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang pertama, organisasi logistik tipe A. Dalam tipe ini, sebagian besar perubahan organisasi menyangkut pengelompokan kembali dari fungsi-fungsi dalam bidang tradisional, pemasaran, dan manufaktur. Yang kedua, organisasi logistik tipe 2. Dalam tipe 2 ini, bahwa beberapa bagian dari bidang logistik yang sudah dipisahkan dan diangkat ke suatu posisi yang lebih tinggi wewenangnya dan tanggung jawab organisasinya. Yang ketiga, organisasi logistik tipe 3 ada 4 aspek yang terlihat dalam organisasi ini. 1. Setiap aspek dari seluruh operasi logistik terstruktur sebagai suatu proses operasi garis yang berdiri sendiri. Yang kedua, keempat bidang fungsional logistik ini digambarkan pada level pelayanan penunjang sistem. Yang ketiga, pada level koordinasi, potensi penuh dari sistem logistik dapat disebarluaskan ke seluruh perencanaan dan operasi garis. Dan yang keempat, perencanaan dan pengawasan sistem terdapat pada tingkat tertinggi tipe organisasi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku organisasi di dalam logistik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.